Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo. Saya dari kelas 11 apa. Sini saya akan membahas sebuah tutorial lanjutan dari video pertama dari Laravel gitu. Oke, langsung saja. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang Laravel, dan saya akan buat 5 episode ini tentang gimana cara install dan cara pemakaian Laravel sampai login dan share UD. Nah, jadi pertama saya jelasin dulu apa itu Laravel. Nah, Laravel itu adalah sebuah framework PHP yang bantu kita untuk buat website dan aplikasi dengan cepat, rapi, dan aman. Itu kita sudah bisa panggil di home kita. Kita PHP. Tentu saja secara singkat karena dia data kita pakai for each. PHP. Halo. PHP salah, ini harusnya server. Kita tunggu. Nah, sudah. Jadi saatnya sudah jalan dia ya. Hanya kita harus terlebih dahulu membuat table, karena saya sudah membuatnya. Ini namanya Tor. Terus kita ke sana, langkah pertama kita harus mengubah ini menjadi MySQL, dan ini nama ini menjadi nama dari table yang baru kita buat dari Navigate. Namanya tadi Tor. Nah, habis itu tiga ke migration, kita buat sebuah create user baru, create table baru di sini. Ya, ketika ingin membuatnya kita di sini, kita tambah, lalu nah sekarang kita buat cd dokumen, nama filenya itu yang pertama itu terus. Nah, sekarang kita artisan, kita pakai PHP artisan itu apa namanya, migration. Terus kita harus buat sama seperti ini, create nama tablenya, terus table, create namanya seperti, terus table. Selamat datang kembali di lewat Navigate atau langsung dari PHP SQL-nya juga bisa. Kita buat new database. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. Firebase offers a platform designed to support you throughout your app and business's journey, so you can rapidly build, release, monitor, and optimize AI-powered experiences users love. Get to market quickly and securely with Firebase. Tutor CRUD. Kita buat nama. Setelah itu ini sudah dikoneksi dengan database. Biasanya untuk buat migration baru, kita buka terminal baru di Visual Studio Code-nya,
dan masukin saja PHP artisan make migrate format seperti ini. Jadi yang Nah, disitu kita pakai string table misalnya, dan untuk nah dia akan buat saat gitu. Nah, sekarang kita buat agar migrate itu ya dimunculkan. Oke, artisan migrate. Nah, sudah ya, ini tabelnya sudah berjalan ya. tabel-tabelnya user. Sekarang Oke, kita cek dan apakah selanjutnya tabelnya sudah ke kita situ. buat model. Untuk buat model, kita buka saja di app dan models. Oke, selanjutnya kita buat ke model. Ke model yaitu sini model. Dan cara buatnya pun kita pakai di terminal juga. Kita buat PHP artisan make model. PHP artisan sama dengan Nama modelnya saya mau buat jadi Valkyrie. Nah, sudah jadi modelnya. Pas kita buka dia akan kosong. model ini. Nah, sekarang kita hapus. Oh, ini kita gini. Jadi documents Oke, kita cari capitalnya. Modality models artisan models. Artisan next model nanti. Nah, sudah terbaca ya. Oke, kita langsung saja ke niti. Dia akan kosong Bisa kita seperti bandingin ini. sama user. Di user ini kan ada tabel, ada kita variable. Ini untuk kita namain nama kolom-kolom yang ada di database kita. Kita namain nama kolom-kolom yang ada di database kita Yang tadi atau dalam tabel kita. Jadi kita masukin saja itu. Nah, sudah jadi modelnya. Pas kita buka dia akan kosong. Kalau misalnya kita bandingin sama yang user, di user ini kan ada tabel, ada kita variable. Ini untuk kita namain nama kolom-kolom yang ada di database kita atau dalam tabel kita. Jadi kita masukin saja itu text variable. Oke,
sampai sini saja. Protected. Kita hapus ini, kita protected, tanda uang, terus available sama dengan, terus kita isi nama tabelnya, kita pakai petik 2. Name titik koma maksudnya koma, terus type, terus koma lagi, terus elemen, terus koma obvious, koma, ini terserah kita mau apa, koma, description. Habis itu ini titik koma. Di sini buka kurung. Nah, sudah cukup. Bentar ya. Setelah itu kita coba ambil datanya ya, kita coba tampilin di view kita di homepage ini. Tapi sebelum untuk menampilinnya, kita panggil dulu datanya, ke root dalam home ini. Berarti kita buka di web atau rootsnya, kita buka saja roots. Nah, roots web. Di sini kita masukin, kita buat variabel Valkyrie ya. Oke, kita panggil dulu aja, kita ke roots, kita ke sini, kita panggil mode Valkyrie kita. T sama dengan titik koma, kita manggil dan ambil all, berarti diambil semua data dalam situ. Dan bawah sini kita masukin datanya. Next, sini kita masukin datanya. Nih, petik 1,
sudah bisa panggil di home kita datanya. Itu terus kita mengguna kalau tidak bisa dan ambil all, berarti diambil semua data dalam situ. Dan bawah sini kita masukin datanya. Nah, setelah itu kita sudah bisa panggil di home kita. Tentu saja secara singkat, karena ada data kita pakai for each. Ini kita tulisnya sesuai yang kita buat di sini. Berarti for Chris ya. Sebagai ini akan kita pakai untuk taruh di dalam sininya, untuk dipanggil ke jadiin teks. Kita buat value saja. Atau font juga bisa. Kita singkatin dan kita panggil dalam bentuk paragraf. Function titik ini harus pakai titik koma, tidak pakai kita buat value saja. Next slide, home kita. Tentu saja secara singkat, kita bukan dulu, sorry ya. Bisa apa-apa. Tidak nyimak ya storage. Tidak deh. Karena ada data kita pakai for each. Kita ke view mana view resource. Ini kita view, coba baru gitu, file aja gitu, terus add forest collection as system add for class. Terus ini kita tulisnya sesuai yang kita buat di sini. Berarti for Chris ya. kita Sebagai ini akan kita pakai untuk taruh di dalam sininya, untuk dipanggil ke jadiin teks. Kita buat value saja. Atau font juga bisa. Kita singkatin
dan kita panggil dalam bentuk paragraf. Ya. Oke. Misalnya di sini kita mau panggil Ini cara panggil datanya kita pakai dua bracket seperti MySQL. Dia MySQL dia. Ya MySQL. Sini kita cek view, syntax. Mana? MySQL. Dia tidak ada MySQL. Kok nggak ada sih? Ada malah. ini dan masukin Oh, kita mau titik ini. Sudah. dan string variable dari sini. Kita ambil kolom name. Kita coba lihat. Kita ambil kolom name. Kita coba lihat. Nah, kosong ini karena di database kita belum ada data Valkyrie ya. Kita masukin saja dulu secara manual. Nah, lalu kita save. Nah, kolom paragraf di bawahnya. Nanti ini langsung tambahin di situ sentimeter. Nah, datanya udah muncul ya. Ini karena tampilannya masih basic, nanti kalau misalnya mau tambah CSS boleh aja, pakai booster juga bisa. Oke, sampai jumpa di part ketiga. Nah, nanti saya akan jelasin bagaimana cara input. Bye bye. Gua tidak tahu ngapain. Dia loading, sorry. Kita lihat apakah database sudah ada atau enggak. Kita hapus dulu. Kita hapus, baru kita masuk lagi.
lihat apakah sudah berhasil.